Perumpamaan yang sudah sering kita dengar ini adalah perumpamaan untuk kita semua. Pertama-tama, kita adalah tanahnya. Tanah melambangkan hati kita yang mau menerima sabda Allah. Tapi orang-orang banyak bilang bahwa saya nggak pernah dengar suara Tuhan. Di mana Tuhan berbicara kepada saya? Sebetulnya Allah sudah berbicara lewat banyak hal. Minimal ada 3. Pertama, kitab suci. Sudah jelas, itu suara Tuhan. Maka itu kita mau sisakan waktu setiap hari merenungkan, membaca singkat kitab suci. Yang penting waktunya, bukan seberapa banyak saya baca hari ini. Kalau saya mau baca 1 bab setiap hari, mungkin nggak ada waktu. Tapi kalau 2 menit setiap hari, 5 menit, bisa. Semua orang bisa. Itu yang pertama. Lalu Allah juga berbicara lewat ajaran gereja. Gereja bukan hanya wahyu. Wahyu itu apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Bukan hanya disampaikan lewat kitab suci. Tidak semuanya tertulis. Kata Yohanes, kalau semuanya tertulis, seluruh buku di seluruh bumi tidak akan muat. Karenanya ada yang namanya tradisi, apa yang disampaikan secara lisan, apa yang diajarkan oleh gereja. Sekarang kalau saya mau tahu apa yang diajarkan oleh gereja, gimana caranya? Di internet banyak, Google, Catholic Church, apa yang diajarkan gereja Katolik tentang sesuatu. Apa yang dikatakan oleh Paus kemarin sudah ada, homilinya dan sebagainya. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan saya tidak bisa tahu apa yang diajarkan gereja. Semuanya publik. Lalu ada lagi jalur ketiga lewat mana Allah berbicara kepada kita. Namanya lewat hati nurani. Apa sih hati nurani? Ya ini kita tahu hati ya. Hati nurani adalah suara yang mengatakan lakukan yang baik, hindari yang jahat. Kita tidak bisa berbohong. Kita semua tahu suara itu. Suara yang mengatakan jangan lakukan itu. Kenapa banyak orang sekarang yang kesehatan mentalnya menurun? Karena dia hidup tidak sesuai hati nuraninya. Dia tahu hal ini tidak baik, tapi dia mencari alasan lain untuk melakukannya. Hati nurani, tempat di mana kita mendengar juga suara Allah. Perlu dibentuk ya hati nurani, lewat tadi 2 hal sebelumnya, kitab suci, ajaran gereja. Kalau sudah terbentuk, kita mau ikut suara itu. Kita tahu. Kalau nyontek, rasanya tidak damai. Kalau ambil sesuatu yang bukan milik kita, kita tidak damai. Semua orang tahu itu. Itu yang pertama, kita adalah tanahnya. Tanah tempat di mana sabda Allah ditanamkan. Sekarang, sisi lainnya, ternyata kita juga adalah benih dalam perumpamaan ini. Benih yang ditaburkan, yang disebarkan. Banyak orang berpikir bahwa, menyebarkan Injil, mewartakan siapa itu Yesus, itu tugasnya imam, tugasnya paus. Saya ya biasa-biasa saja. Itu tugasnya uskup. Salah. Kalau kita buka kitab hukum gereja, gereja itu punya kitab hukum ya. Buku yang isinya namanya kanon, pasal-pasal hukum. Ada sebuah bab yang mengatur hak dan kewajiban umat beriman. Anda punya hak dan kewajiban dalam gereja. Salah satu hak dan kewajiban umat beriman adalah menjadi rasul. Saya sebagai imam, uskup, paus, itu tidak bisa bilang, kamu jangan mewartakan Yesus. Jangan bersaksi ini dan itu, jangan berkumpul, berdoa bersama. Itu hak dan kewajiban kita semua.
mewartakan siapa itu Yesus. Inilah, kita adalah benih yang ditabur. Sekarang, banyak orang berpikir bahwa, kenapa ya kamu ke gereja? Aneh. Sabtu malam ke gereja. Aneh. Untuk apa? Apa relevansi Allah bagi pekerjaan saya, bagi hidup saya? Nggak ada, mereka bilang. Saya jawab, kamu yang aneh. Yang normal adalah kita bersikap adil, ya kan? Ya, keadilan itu diterima semua orang ya. Saya kira semuanya setuju. Keadilan adalah saya berikan apa yang menjadi hak orang lain. Kalau saya beli bakso, hak dia adalah berapa harga bakso itu? Ya, makan siangnya, itu adalah hak dia. Saya berikan hak dia, itu namanya keadilan. Nah, ada keadilan bagi misalnya orang tua. Keadilan bagi orang tua, anak orang tua. Ya. Jadi hormat anak kepada orang tua adalah sebuah keadilan. Anak-anak harusnya berlaku adil kepada orang tuanya dengan menghormati mereka. Nah, ada Allah. Allah yang menciptakan kita. Ada juga relasi keadilan antara ciptaan dengan pencipta. Relasi keadilan ini adalah penciptaan harus memberikan penyembahan kepada pencipta. Ini belum ngomong cinta kasih ya. Kalau ngomong cinta kasih saya udah bayar 10.000 baksonya, saya beri lagi dia 20.000. Itu cinta kasih, love, charity. Ini masih justice, ya. Dasar dari cinta kasih. Jadi yang normal adalah saya berikan penghormatan kepada yang menciptakan saya. Itu yang normal. Yang tidak melakukannya, tidak normal. Tidak berlaku adil. Bisa aja ada yang bilang, loh, saya nggak minta diciptakan sama Allah. Kenapa saya harus berterima kasih kepada Allah? Saya nggak minta diciptakan. Ada yang minta nggak? Ada yang pilih nggak orang tuanya siapa? Keluarganya nggak ada. Ya. Di mana lahirnya? Nggak ada yang milih. Kenapa Allah ciptakan saya? Ya. Hidup susah dan sebagainya. Nah, namanya pemberian itu nggak perlu diminta. Hadiah itu saya nggak minta, diberi. Allah memberikan kepada kita kesempatan ambil bagian dalam hidupnya, ambil bagian dalam kebaikannya, dalam kebahagiaannya. Ini hadiah. Dia nggak perlu kita minta hadiah ini. Hadiah tidak diminta, diberikan. Dan sudah sepatutnya kita memberikan penghormatan, penyembahan, dan menjadi benih yang ditabur. Semoga hari ini kita dikuatkan untuk menjadi orang-orang yang mendengarkan sabda Allah lewat berbagai jalan. Allah menyampaikan suaranya, dan menjadi benih yang ditabur, menjadi saksi Injil kebaikan Tuhan, ya, bahwa yang normal itu seperti ini. Memberikan penyembahan, mengasihi Allah.